Nya tuh BBM. Kalian pakai BBM sih, nggak sih. nih? Pakai BBM Oh, pakai juga ya. Iya, jadul banget ya. Iya betul. Ya kalian juga lagi Iya, merasakan betul. kan banyak tugas Iya gitu. betul. Halo Sobat CTC, CTC. selamat datang di program terbaru kita, Rolling, rotasi, keliling, sharing sambil healing. Bareng aku, Fauzia. Dan aku Hazin. Di sini kita bakalan ngobrol banyak hal yang pastinya akan memberikan banyak sekali manfaat dan juga inspirasi nih. Nah, tapi karena kali ini kita itu program terbaru, kita tuh Betul. nggak di kampus lagi nih, Zin. Kita Betul akan banget. ngajak Sobat CTC untuk healing bareng kita tentunya. Tapi kita di sini juga nggak akan healing aja, tapi akan membahas suatu hal yang pastinya sangat menginspirasi Banyak banget dan yang memotivasi bakal dari gue menginspirasi. star kita. Betul banget. Nah, di sini udah ada siapa nih, Fe? Pastinya Sobat TC itu bertanya-tanya nih. Waduh, nah di sini di samping aku udah ada kakak cantik ya, namanya Kak Vida. Halo Kak Vida. Nah, jadi Kak Vida ini adalah owner dari Gazi Shop, di mana Gazi Shop ini adalah salah satu offline store fashion gitu ya, Zin, yang Betul. sangat-sangat terkenal di Banjarnegara. Pastinya udah nggak asing nih di telinga gitu Betul ya. Namanya banget. Gazi Shop gitu Nah, ya. betul banget, apalagi buat ciwi-ciwi Banjarnegara kan pasti kan udah banyak yang tahu lah ya gitu. Nah, di sini adalah kali pertama kita gitu ya buat Betul. keliling supaya Sobat TC ini bisa healing tapi juga dapat informasi-informasi bermanfaat. Betul banget. Nah, tempatnya ini juga estetik banget nih ya, Zin. Betul. Kita Makasih sampo ya. ya di sini tadi. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini nih, Kak. Sebelumnya aku mau tanya dulu. Oke, boleh. Awal mula Kakak mendirikan Gazi Shop sendiri itu seperti apa sih, Kak? Awal mulanya Betul. ya. Jadi sebenarnya Gazi Shop itu udah berdiri dari aku SMP kalau nggak salah ya. SMP. Udah lama banget berarti ya. Aku tuh udah mulai jualan kayak gitu online waktu aku SMP. Kalian masih SD ya? SD. Dia belum tahu Gazi Shop ya, belum tahu. Oke, jadi waktu itu tuh di sekitar tahun 2012 mungkin ya. Itu tuh aku udah jualan online. Oke. Jualan online berawal dari kelas ke kelas. Dan dulu zamannya tuh BBM. BBM. Kalian pakai Iya, BBM nggak sih. nih? Pakai BBM. Oh, pakai juga ya. Iya, jadul banget ya. Iya, betul. Yang suka broadcast Iya, gitu. Nah, aku betul salah banget. satu pengguna BBM waktu itu. Oke, Nah, aku sama. broadcastin buat produk jualan aku. Terus alhamdulillah berjalan terus. Dan sampai di titik aku SMA, aku masih berlanjut tuh jualan. Dan alhamdulillah ya selalu dipermudah gitu, dan jualannya alhamdulillah laris gitu. Alhamdulillah. Itu tuh sistemnya dulu pre-order. Pre-order gitu. Jadi aku Berarti minjem pesen dulu gitu ya, Kak? pesen dulu. Terus karena dulu kan masih anak sekolah nggak punya modal tuh. Iya, Iya. betul. Aku minjem lah modal ke orang tua. Jadi aku pinjam modal ke orang tua. Begitu nanti barangnya udah laku kan balik tuh modalnya, Iya. aku balikin lagi. Iya. Terus dari hasil jualan itu nggak yang aku langsung buat apa, keperluan apa itu nggak, aku sisihin buat nabung lah istilahnya. Oke. Kayak gitu aku nabung. Dan berjalan berapa ya, sekitar 5 tahunan ya dari itu. Aku kuliah kan. Iya. Nah, kuliah itu aku sempat off karena ya kuliah, ya kalian juga Iya, lagi iya, merasakan betul. kan banyak tugas Iya, gitu. Relate Dan- banget ya. Nah kan relate. Nah itu tuh aku sempat off waktu kuliah, aku sempat off terus. Nah kebetulan tuh aku alumni COVID nih. Alumni Kalian waktu COVID. COVID kelas berapa nih? Masih SMA nih. Oh, ya. Lulus SMP. Iya, Oh, masuk masuk SMK. SMA. Nah itu kan nggak terlalu berpengaruh ya. Cuma Iya. ini masalahnya aku kuliah, aku nggak wisuda aku tuh COVID, jadi online, Iya. gitu. Nggak Aduh. ngerasain Iya. wisuda nih. Heeh. Terus ya udah aku balik ke Banjar, aku kuliah di Jogja. Oke. Nah, kuliahnya di Jogja, terus aku akhirnya tahun 2019 itu aku pulang ke Banjar. Aku nyelesain skripsi di Banjar, terus dan yang kepikiran aku tuh nggak pengen tinggal di Banjar awalnya. Oh, Gitu. Aku oke. pengen Di luar Keluar kota kota gitu keluar ya. kota lah kayak gitu, tapi ternyata Allah berkata lain. Itu saat itu COVID, akhirnya aku tinggal di Banjar. Ya udah, aku menikmati hidup di Banjar dan akhirnya punya pikiran tuh
kayak udahlah aku buka toko aja kali ya setelah aku lulus itu. Iya. Dan alhamdulillah terbukalah toko Gazi Shop ini di tahun 2022. 2022. Berarti belum lama ya. Betul, tapi udah seterkenal sekarang. Betul, setuju Luar biasa banget. keren. Luar biasa Karena sih. perjuangannya udah lama. Iya, iya kan. Dari Iya, SMP itu jiwa bisnisnya itu udah Udah ada, ya. Iya. Betul. Kamu SMP ngapain, Zin? Aduh, SMP aku ngapain? Nggak Main seproduktif. bola ya? Iya, betul. Iya, betul. Main bola ya. Heeh. Cuma agak nyesel gitu ya, nggak seproduktif Kak Vida gitu. Iya, ya. betul banget. Tidak ada kata terlambat ya. Mungkin habis itu kita coba sih. Iya, coba ya. Jangan mau kalah gitu. Iya. Betul sekali. Nah, tadi kan ngomongin kakak udah lama nih di bisnis online gitu ya. Kalau dari kakak sendiri, apa sih yang membuat kakak semangat gitu saat lagi down gitu? Pasti kan pernah merasakan down gitu ya, Betul, Kak? kayak tadi juga disampaikan gitu ya Kak. Oke. Biar semangat itu sebenarnya apa ya? Feedback dari orang-orang sih. Oke. Jadi customerku kayak gitu dia kasih testimoni baik, terus apa nyemak. Sebenarnya customer itu juga support kita ya, support Iya, iya. sistem kita. Iya, Maksudnya setuju. sebagai aku penjual tuh dia juga support sistem kayak kasih feedback kayak bajunya bagus banget, up to date, terus kayak ayo dibanyakin lagi produknya kayak gitu kan Iya, juga iya, termasuk support ya. Betul. Selain dari support customer juga support dari keluarga Iya, pastinya pasti, orang pasti. terdekat kayak gitu yang selalu Setuju. nyemangatin aku kayak ngelarisin juga kayak buat teman-teman aku itu juga kayak udah apa support banget, kasih semangat dengan mungkin kasih dukungan buat aku terus maju kayak gitu sih. Iya. Oke, jadi kepuasan pelanggan itu juga kebahagiaan buat kita sendiri Betul. juga. ya. Tanpa disadari juga support sistem pertama Betul. gitu ya. Nah, kalau dari tujuan utama mendirikan Gazi Shop nih, Kak. Sebenarnya kalau tujuan utamanya tuh setelah ada store ya. Iya. Jadi kalau dulu-dulu tuh yang kepikiran ya udah aku jualan, aku dapat uang Iya. bisa kayak Iya, gitu. iya, iya. Cuma setelah ada store ini tujuan utamaku kayak pengen bikin apa ya tren fashion di Banjar Oke. gitu. Kayak Biar nggak kalah gitu ya iya sama benar banget kota-kota sama lain kota-kota gitu. lain kayak sekarang aja mungkin dulu aku ngerasain ya waktu aku masih kecil pengen beli baju yang kayak gini di Banjar tuh nggak ada. Nggak ada ya. Kayak Betul, gitu kan. setuju, Gitu ya, setuju. Sekarang, jadi kayak gimana ya biar orang tuh nggak perlu jauh-jauh keluar kota di Banjar tuh udah ada kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak segi apa segi tokonya aku bikin yang mungkin nggak sama sih kayak di luar kota, Iya. cuma seenggaknya agak estetik lah Iya, ya. setuju banget. Bisa kita lihat ya, Fe. Benar-benar kayak Memang gitu. memudahkan ya, khususnya Iya, untuk benar. ciwi-ciwi Gen Z kayak aku yang suka fashion lucu-lucu. Betul. Cocok banget. Nah, next kita juga penasaran nih Kak. Kira-kira Kakak sebagai seorang pebisnis gitu ya Kak, kan pastinya melalui proses yang panjang gitu ya dan nggak instan. Nah, kira-kira kalau dari Kak Vida sendiri ada nggak sih Kak kayak strategi khusus untuk mempertahankan daya tarik dari konsumen gitu Kak? Iya. Oke, untuk mempertahankan daya tarik sebenarnya karena itu tadi tujuannya untuk kasih tren fashion sebisa mungkin aku mengikuti apa ya tren fashion yang ada gitu ya. Betul. Kayak kembali lagi kita kan di Banjarnegara yang Betul. mana kotanya Kota kecil ya, kecil. kota Iya, kecil yang setuju kadang banget. nyari apa aja susah kayak Setuju, gitu. setuju, Tapi setuju. alhamdulillah sih dengan adanya online kan orang-orang jadi mudah untuk berbelanja. Iya. Itu jadi daya tariknya aku selalu ikutin tren fashion up to date kayak gitu, jadi kayak model-modelnya tuh nggak yang kuno-kuno lah, Iya, ibaratnya iya, kayak iya. di kota lain, kota besar gitu ada tren apa ya aku ikutin walaupun kadang ketinggalan ya. Karena pendistribusiannya kan juga Iya. melalui proses Iya, ke iya, Banjar, iya. perlu waktu, Betul. benar banget. Kalau misalkan dari tren sendiri gitu, sekarang itu lagi tren apa sih Kak kalau di dunia fashion? Kalau di dunia fashion itu trennya sekarang tuh kalau untuk warna ya. Iya. Kalau untuk warna tuh kayak warna burgundy. Oh. Ini karena fashion cewek ya. Iya, iya. Mungkin kamu kurang paham. Bener-bener. Iya kan. Iya. Kayak kalau warna tuh di burgundy. Terus kalau untuk pattern itu lagi model coquette. Iya, iya. cewek-cewek koket gitu ya. Bener banget itu. Terus kalau apa ya? Apalagi ya? Korean style. Iya, setuju. Korean style kan kayak Cardi gitu Iya, lagi iya. banyak diminati. Hazin tahu nggak sih? Aduh, ternyata nggak? tren itu banyak banget ya. Kalau cowok mungkin tuh taunya warna itu cuma merah, kuning, Ini hijau ya, gitu ya. ternyata Banyak banyak, banget ternyata ya. banyak, bener banget.
Kalau dari tanggapan kakak sendiri nih, kan tadi kan trennya banyak banget kan. Terus kalau dalam kakak menanggapi tren tersebut itu seperti apa sih kak? Kalau tanggapan dari kakak gitu? Kalau tanggapan dari aku sih bagus ya, dengan adanya tren yang berganti-ganti gitu bagus. Cuma ya kadang aku sebagai penjual juga kayak, aduh apa sih bahasanya, kayak kedagar-dagar. Iya, tahu. Iya, harus ngejar. Terus kayak, ya ampun belum juga nyelesain tren yang kemarin, udah ada lagi kayak gitu kan. Jadi oh oke, ini mungkin suatu tantangan buat aku juga ya, itu buat mengikuti tren, biar apa ya itu, biar tujuan awalku kayak menjadikan tren fashion di Banjar kayak gitu. Harus memenuhi kebutuhan pembeli gitu ya kak. Terus biasanya kan kayak momentum kayak lebaran gitu ya, trennya ganti-ganti gitu. Betul, tiap tahun. Dulu itu ada yang shimmer, benar. apalah. Sekarang udah nggak sih? Tahu dong, ibu aku beli soalnya. Itu viral banget Iya kan. bener. Iya, setuju banget. Kalau tahun ini lebaran tuh apa nih kata banyak kak? Kalau tahun ini itu brokat. Berkat, oke. Berkat kayak Ini gitu. aku akan mempersiapkan berkat. Iya. Supaya nggak ketinggalan. Iya gitu. iya. Jangan sampai brokat-brokat jadi viral ya. Kayak shimmer gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri sih, ada nggak sih kesulitan dalam mencari inspirasi gitu, fashion yang banyak diminati oleh cewek-cewek di Banjarnegara? Kiblat fashionnya itu dari mana gitu? Kiblat fashionnya tetap dari sosial media ya. Iya. Dan Korean style sih, kayak mungkin orang-orang Pinterest. Oke, iya Kan setuju. Pinterest itu benar-benar semua ide ada di Pinterest, nggak cuma fashion, apapun, kayak kita mau bikin interior aja dari Pinterest. Betul, Kayak gitu gudangnya kan. ide gitu ya, Kak? Benar, Betul. gudangnya ide itu Pinterest. Terus dari Pinterest kita lari ke TikTok mungkin. Nah, TikTok itu salah satu ini loh, Benar, yang sosial lagi- media yang paling pengaruhnya gede banget. Betul Benar banget. itu gede banget pengaruhnya dari situ. Jadi mungkin kalau kesulitannya sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Iya. Tapi kadang kita mencocokkan nih, kayak misal tren ini di Banjar masuk nggak ya? Oke, Kayak gitu. iya, Nah, setuju. Kayak lagi tren nge-crop kayak Iya, gitu, iya, ngerti iya. kan? Ngerti. Setuju. Kalau dibawa ke Banjar kayaknya kurang pas, kayak Iya, gitu iya. kan, kurang pas. Jadi mungkin itu aku nggak terlalu mengikuti, kayak gitu aku Iya, iya. skip. Yang lain mungkin yang tadi model kuet kayak gitu, terus Korean style kayak Iya. gitu aku ngikutin sih. Berarti emang harus explore gitu ya kak? Harus explore, nggak semua tren bisa kita ikutin ya. Iya. Kadang kayak gitu kita juga harus pilih-pilih tren yang emang pas dengan pasarku gitu. Iya, Mungkin kalau setuju. pasarku kan mungkin kayak kalian nih, anak kuliahan, terus mungkin anak sekolah, tapi juga ada mamah-mamah muda kayak Iya, gitu. Mamah-mamah muda gitu sih paling pasarnya. Nah, next kita juga penasaran nih kak. Tadi kan kita sempat ngomongin soal sosial media gitu ya. sosial. Kalau dari Kak Vida sendiri ada rahasianya tersendiri nggak sih kak? Kayak dalam mengelola media sosial supaya masyarakat itu semakin tertarik gitu kak? Kalau dari sosial media kita ngikutin aja sih, kayak Iya. lagi trennya di Instagram, oke kita ikutin Instagram gitu. Oke. Terus lagi trennya TikTok nih, yaudah kita ikutin tren TikTok. Tren TikTok ini lagi live, ya kan? Iya. Sekarang Iya. lagi banyak Setuju. orang live kayak gitu. Aku ngikutin live. Ya ikutin live gitu, live-nya ya memperkenalkan produkku, Iya. terus toko Gazi Shop kayak gitu sih paling. Terus kayak bikin konten-konten juga nggak sih Nah kak? iya, bikin konten juga itu salah satu yang mempengaruhi juga ya. Cuma apa ya, tren fashion, tren sosmed itu beda-beda. Jadi kalau di TikTok orangnya butuh hiburan, kalau di Instagram itu orang butuh keestetikan. Wah. Oke, iya, setuju. bener kan, bener kan. Jadi kayak ibaratnya di IG itu orang lain. Iya, Dan di Beda TikTok banget ya, Kak. kita, ya kita bisa betul. mengeksplor diri kita, nah sama aja. Beda Kayak gitu. sosmed, beda sosmed, beda kepribadian. Iya benar banget kayak gitu sih kurang lebih. Iya, betul mas, Kita setuju. ngikutin. Apalagi kan emang sekarang tuh pengaruh sosial media emang gede banget gitu Iya. ya kak. Semua orang pasti kalau mau ngapa-ngapain juga lihatnya dari sosmed dulu gitu ya kak. Nah, untuk sobat CTC pasti kan kalian kan Gen Z nih, ya. Kalian mengikuti tren-tren di TikTok atau Iya. enggak nih? Harusnya ngikutin sih ya. Harusnya ngikutin sih. Gitu. Berarti kalau dari Kak Vida sendiri strateginya juga udah matang gitu ya kak. Terus sekarang emang udah difasilitasi banyak sekali sosmed, terus juga Iya. e-commerce gitu ya Iya. kak. Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Vida sendiri nih, Kak, pernah nggak sih mendapatkan kayak feedback negatif dari pelanggan Wah. gitu? Dan gimana cara Kakak menanggapi itu gitu?
Mungkin alhamdulillah maksudnya nggak banyak ya, mungkin Iya. ada cuma nggak sebanyak itu, dan kita menanggapinya mungkin dengan kalau kita salah ya kita minta maaf Betul. dan memperbaiki. Kadang kalau feedback negatif itu mungkin kalau dari produk alhamdulillah belum ada. Belum Ada, Oh, cuma oke. nggak banyak kayak gitu Iya, ya. Cuma iya. kita bisa perbaikin. Kadang kalau yang feedback negatifnya mungkin kadang pelayanan kayak gitu. Oke. Karena kan pelayanan agak sensitif Iya, ya. betul. Betul. Menurut kita sudah baik, belum tentu menurut Mereka- orang lain Iya, belum tentu baik. pas gitu ya sama orang Pas lain. kayak Betul, gitu. betul, Kalau betul, dari betul. situ sih kita perbaikin sih pasti kayak gitu. Oke, jadi Kita dari tanggapin. komentar-komentar kayak gitu tuh pasti jadi evaluasi gitu Benar, Kak, supaya jadi jadi lebih evaluasi. baik ya. Kan kayak kritik dan saran itu kan Iya. sangat membantu ya. Betul, Bukan betul. kita nggak boleh nggak mau dikritik itu Iya. jangan. Setuju. Nah, kita juga penasaran nih Kak, kira-kira selama Kak Vida gitu ya menjalankan bisnis Gaji Shop gitu ya, ada nggak sih Kak kayak momen yang paling berkesan buat Kakak gitu sampai sekarang tuh masih keinget gitu? Kalau momen berkesan tentunya dengan aku berhasil membuka store ini kayak gitu. Selama Dari udah online gitu iya ya, dari sampai- online ngumpulin sedikit-sedikit modalnya, alhamdulillah akhirnya bisa ini buka toko dan survive udah 2 tahun ini. Gokil sih. Jadi waktu apa ya kayak cita-citaku tuh kayak emang pengen bikin toko dan ya alhamdulillah sudah terwujud. Jadi itu benar-benar berkesan banget waktu aku bisa grand opening. Iya, setuju. Feel-nya berasa banget. Iya, pasti ya, Kak? feel-nya berasa Luar banget. Karena kan biasa. itu pencapaian yang luar biasa yang gitu gede ya. banget ya, Betul, dari mulai betul. kayak kecil-kecilan gitu dari zaman SMP dulu ya. Kak. Iya. Betul banget. Tapi kira-kira selama ini gitu Kak, ada nggak sih Kak kayak struggle terberat buat Kak Vida sendiri? Kalau struggle terberatnya apa ya? Kadang tuh aku bingung untuk ngestokin barang ya. Itu mungkin jadi tantangan buat aku yang kayak aku bilang kayak ntar tren fashionnya kan di luar kota udah apa, sedangkan di iya. sini masih ketinggalan Iya, karena iya. pendistribusiannya mungkin lama kayak gitu. Itu juga jadi apa ya? Mungkin kesulitan buat aku Iya. kayak gitu untuk mencari Oke. produk-produk yang sesuai. Tapi makin kesini juga udah teratasi pastinya ya Kak. Iya, udah teratasi. Alhamdulillah udah jalan 2 tahun ya. Iya. Aku harus terus berjalan Keren ya. apapun tantangannya. Kayak gitu sih. Tapi keren sih dari tadi kayak kakak kan masih muda nih ya Ya. Kak, tapi kakak Amin, masih udah- muda. nggak jauh beda lah sama kita ya. Iya, iya, kan? kita Ha. seumuran kok. Seumuran. Seumuran. Jadi jujur dari aku sendiri kayak bener-bener ngerasa ikut senang sih kayak gitu bisa ngebangun store sendiri, merintis dari Mandiri gitu SMP, ya, betul berdikari. banget. Iya. Seru banget menurut aku, jadi terinspirasi gitu Kak. Alhamdulillah kalau bisa menginspirasi ya. Iya. Kita ambil sisi baiknya aja. Iya. Semoga suatu saat kita bisa ya sih kayak Amin. Kak Vida ya. Amin terdalam pokoknya. Oke. Nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, tapi lebih ke studi kasus gitu ya. Oke. Karena kan dalam kita berbisnis pastinya kan ada kalanya kita tuh ngerasa kayak kayaknya kita nggak bisa nih, kayaknya mau nyerah aja gitu ya. Nah kalau Kak Vida sendiri dulu tuh gimana sih Kak? Kakak meyakini bahwasannya suatu saat Gazi Shop itu pasti bakal sukses kayak sekarang. Makanya kan dulu kayak nggak expect kan bisa segede ini gitu Kak. Sebenarnya aku pegang teguh, pegang teguh. Wih. Sebenarnya konsistensi ya. Konsistensi. Karena memulai itu mudah, tapi konsisten itu susah. Setuju, Iya kan? setuju banget, setuju. Jadi kayak kita udah melangkah jauh, jangan sampai kita mundur karena diri kita sendiri yang nggak mau maju. Setuju. Iya. Kita udah memulai ya udah apapun konsekuensi yang udah kita terima gitu ya, karena itu pilihan kita. Jadi Setuju kita banget. tetap harus kayak misal sebenarnya yang menurut aku di bisnis ini yang susah itu sumber daya manusia. Oke. Karena kita nggak SDM-nya ya, Kak? SDM, kita tidak bisa mengatur maksudnya kayak manusia itu juga punya perasaan. Betul. Manusia itu mungkin bisa diatur tapi bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Iya, Kayak gitu. betul, Manusia betul. itu bukan robot. Ya nggak Iya sesimpel kan? dikasih teori Iya, gitu ya. benar. Iya, Nggak iya, sesimpel dikasih teori. Jadi mungkin kesulitanku yang kadang bikin aku, karena mungkin kalau dulu jualan online aku hanya sendiri, Iya. iya kan? Aku menghandle diriku sendiri, Iya. apapun yang terjadi ada di aku. Tapi sekarang karena aku menghandle banyak orang, alhamdulillah
tiga Alhamdulillah. orang kayak gitu ya. Dengan apa ya, kadang ada yang miss kayak gitu, nggak sesuai sama aku, ya gimana pun aku harus tetap oke, nggak apa-apa, kamu harus tetap berjalan, kamu Oke. harus menyelesaikan Iya, iya. masalahnya kayak gitu. Kita cari gimana caranya untuk menyelesaikan. Yang penting nggak nyerah. Waduh, Iya. boleh dicatat ya Sobat Isi-Tisi. Tadi disampaikan bahwasannya memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Iya. Sulit banget, Betul karena banget. konsisten itu dimanapun itu memang sulit sih, Iya, kalau dari diri kita konsisten itu sendiri. mahal ya. Iya, betul banget. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, gimana sih menurut kakak nih cara agar kita itu tahu stylist kita nih kak? Stylist kita dalam apa nih maksudnya? Dalam fashion, kayak Fashion. stylenya kita tuh kadang kan ada nih yang Ada yang nggak cocok gitu ya. betul banget. Kadang ada yang kayak memaksakan ikut tren tapi sebenarnya nggak Nggak cocok cocok sama kayak gitu. dirinya gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke percaya diri ya. Iya, iya. kan Iya, bener setuju, kan? setuju, Kan, setuju. percaya diri. Nah, kayak mungkin baju-baju yang ada di sini itu tuh aku yang milih. Iya. Jadi mungkin ini tuh baju yang ada di sini tuh adalah styleku kayak Oke, gitu. ya. Jadi kayak ada orang datang ke sini, Kak, aku mau ini tapi bagus nggak ya dipakai aku? Kayak mungkin orang nggak pede loh pakai baju motif kayak gini Iya, kan. iya, iya, gitu. iya. Tapi aku selalu bilang apa yang kamu pakai yang bikin kamu nyaman itu pasti bagus. Cuma kalau kamu merasa nggak nyaman dan merasa nggak pede, nah itu kadang yang bumerang bagi kamu sendiri kayak Betul, gitu. Setuju banget. betul. Relate nih. Jadi emang balik lagi ke selera gitu ya Kak. ke Selama selera. kita pede, selama kita percaya diri, why not gitu Iya. ya. Iya, benar banget. pakai senyamannya kita aja Betul. gitu Pakai ya. senyamannya. Jangan maksa gitu ya. Jangan Mau maksa ikut gitu, tren gitu. ngikutin tren malah kita nggak nyaman kan, jadi nggak enak Iya, ya. betul kayak banget. gitu. Nah, next nih, apa nih Zin? Kita mau tanya-tanya apa lagi nih Zin? Terakhir nih kita mau tanya yang paling kayaknya eksklusif cuma di sini gitu. Oh, ya. gitu. Nah, yang pertama aku mau nanya harapan dari Kak Vida untuk Gazi Shop ke depannya gitu. Terus aku juga mau nanya nih Kak, target Kak Vida buat Gazi Shop selanjutnya. Wih, aduh, Apa ya? jadi ke-spill dong. Spill ya. Emang boleh nih Kak. Emang boleh. Aku spill ya. Harapan aku ya, sebenarnya harapan aku tuh pengen menambah lowongan pekerjaan ya. Oke, menciptakan lowongan pekerjaan Menciptakan ya, Kak. lowongan pekerjaan dengan mungkin aku bisa buka lagi toko mungkin di mana kayak gitu, Amin, mungkin di amin, luar amin, kota Ya, amin, atau amin. masih di sekitaran Banjar kayak gitu. Ini kan ibaratnya ini kan di kota ya, maksudnya di titik kota Betul. gitu kan. Kan kita ada pencamatan yang lain, misal kayak mana sih Kelompok Betul. kayak gitu. Terus yang di atas Batur, Iya, Karangkobar kayak iya, gitu. Karena alhamdulillah customer aku tuh nggak dari Kota aja? dari kota aja. Ada yang datang jauh-jauh gitu ya Kak. Dan kemarin tuh ya itu dari TikTok sih, benar. Wow, berarti emang dari sosial media itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget karena banyak yang dari Wonosobo malah. Wow. Kayak dia tuh datang ke sini sengaja kayak gitu katanya. Oke. Aku dari Wonosobo loh ke sini sengaja mau lihat Gazi Shop kayak gitu kan, kayak TikTok effect juga. TikTok effect bener-bener itu sengaruh itu sih. Kayak gitu. Kalau targetnya sendiri gimana nih Kak? Kalau target buat Gazi Shop Iya, ke depannya betul. ya. Kalau ke depannya pengennya sebenarnya memperluas untuk online ya, karena Iya. ternyata setelah aku buka offline store, untuk online-nya aku nggak ke handle kayak di marketplace kayak gitu, karena Iya, kan iya, belum mungkin dulu pernah, cuma kita yaitu nggak konsisten ya. Nggak konsisten, akhirnya kita tutup marketplace, nggak jalan, akhirnya kita fokus di offline. Dan target kedepannya aku pengen aku bisa ya berlayar lagi di online marketplace Oke, gitu. jadi gimana pun itu harus lebih maju lagi. Lebih gitu ya, maju Kak. lagi gitu. Saya doakan semoga Gazi Shop semakin maju, semakin Amin. dikenal banyak Amin. orang lebih luas lagi ya Zin. Betul. Amin. Nggak cuma di Banjarnegara ya. Betul, benar. betul banget. Nah, terakhir nih Kak, pesan dan kesan, pesan dan saran Oh, untuk pesan. sobat si di rumah yang ingin memulai bisnis, terutama mungkin di bidang fashion. Di bidang fashion, oke. Sebenarnya balik lagi kayak tadi aku bilang, mulai itu mudah. Kita Betul. punya keinginan, kita mau memulai itu mudah. Tapi
gak boleh yang namanya kita udah mau mulai terus kita merasa aduh berat banget ya. Padahal kita belum tahu nih di depan tuh ada apa. Betul. Oke. Jadi kita harus konsisten bagaimanapun keadaannya, tetap harus konsisten apa yang udah kita jalani ya kita harus terima konsekuensinya kayak gitu. Jadi ya pokoknya buat teman-teman tetap semangat kalau kalian punya cita-cita, punya keinginan, mulailah. Jangan cuma kalian pikirkan karena kalau yang ada di Betul. pikiran tidak diimplementasikan sama aja Percuma, bohong. sama aja. Soalnya tips dari Kak Vida bisa Sobat Isi catat ya buat yang pengen berbisnis gitu ya, disampaikan bahwa kita harus konsisten dan terus melangkah gitu ya. Betul banget. Kita mulai dari yang kecil dulu biar nanti kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar lagi Betul gitu. banget. Nah, sebenarnya kita udah di penghujung obrolan nih, Zin. Nggak kerasa Nggak nih. kerasa ya, tiba-tiba udah. Udah seru banget nih, kayak cukup menginspirasi sih jujur dari Sangat aku sendiri. menginspirasi. Betul banget. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Sama-sama. Vida. Iya, makasih banyak Kasih ya, Kak. juga udah main ke store nih ya. Iya, sama-sama. Keren banget sih ini acaranya ya. Maksudnya Wah. kalian tim bisa main ke store terus kayak apa tadi hashtagnya, tagnya healing ya. Iya. Healing. Rolling. Rolling. Rotasi keliling. Rotasi keliling. Iya, oke. Jadi terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk Kak Vida. Iya. Kesempatannya ya Kak. Betul banget. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sobat Isi yang sudah menonton podcast Rolling perdana kita kali ini. Nah, untuk kalian nih yang masih kepo mengenai mungkin offline store Gazi Shop di mana, boleh nih Kak dipromosikan, nggak apa-apa nih Kak. Betul. Mungkin ada yang belum tahu media, gitu ya. Iya, betul banget, semua boleh nih Kak. Oke. Kalau untuk jalan lokasinya itu ada di Jalan Es Parman nomor 80 Banjarnegara, sebelah timur Polres Banjarnegara. Kebetulan alhamdulillah lokasi kita di pinggir jalan besar Iya, gitu. jadi mudah diakses. Lokasinya gitu. strategis banget Iya, ya. Iya. Benar. Terus kalau untuk sosial medianya kita ada Instagram, ada TikTok benar. Betul. Itu tuh di gazishop_ig. Itu udah lengkap Oke. banget sih di situ. Oke, langsung aja Gitu. kepoin Langsung ya. dat Follow iya. sekarang. Jangan lupa belanja ya di Iya, online di sini store-nya. ya. Jangan lupa datang. Iya, nanti editor tolong ya dikasih alamatnya yang Ya, di panjang bawah banget. ya, di bawah. Oke, nah ngomongin tentang produk dan bisnis, kita juga ada nih Zin. Betul banget. Nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin bisnis, tapi kita juga nggak mau memulai ya. Iya, betul banget. Karena kita itu dari Tambara Consulting International, kita punya produk nih kan, namanya buletin porsi. Jadi buletin porsi itu Minta apa tolong dong. Zin? Nah, minta tolong dong. Apa Iya, ini? Terima kasih. Oke. Nah, ini kan. Nah, Oke, betul oke. banget. Nah, ini juga udah ada di depan Sobat Isi ya. Jadi Iya, ini di tuh sini. namanya buletin porsi gitu Betul, ya. betul Jadi ini tuh media cetak seperti majalah gitu Iya, ya. betul. Nah, isinya ada apa aja sih, Pak? Isinya itu ada berita terkini, Oke, berita. terus ada headline news itu berita-berita yang ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Terus kita juga ada karyanya itu ada berupa cerpen, puisi, ada pantun. betul banget, dan juga ada TTS yang bisa kalian isi. Betul. Dan karya-karyanya itu pasti orisinil ya, Fe. Betul gitu. Nah, untuk Sobat CTC, kalau misalnya kalian kepo nih cara order buletin porsi itu gimana, kalian bisa langsung aja kunjungin di Instagram kita di @tambara_CTC. Kalian bisa langsung aja DM nih ke admin, ataupun Betul kalian juga banget. bisa WhatsApp di WhatsApp admin gitu. Nah, nanti nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini ya. Oke. Buat kalian jangan lupa ikutan pre-order buletin porsi edisi yang terbaru. Buat informasinya langsung aja dicek di Instagram yang udah disebutin tadi. Oke, betul banget. Nah, untuk Sobat CTC nih, kalian jangan sampai ketinggalan program-program rolling di episode-episode selanjutnya ya, Zin. Yang pastinya nggak kalah menarik dan menginspirasi. Iya, betul banget. Karena di next episode kita pasti akan mengundang guest-guest yang sangat luar biasa. Betul. Dan kita akan berkeliling ya, Zin. Betul banget. Kemudian Oke. otomatis jangan lupa dong subscribe channel YouTube Tambara CTC supaya nggak ketinggalan ya, Fe. Betul. Dan follow juga akun rotasi di Spotify. Nah, buat Sobat CTC yang barangkali punya bisnis dan mau kita datengin juga Betul. boleh banget langsung aja DM. Oke, untuk komen-komen di bawah juga boleh. Boleh banget. Oke, jadi thank you for watching And see you. Bye-bye. Bye.